Happy New Year, Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kita ada di hari ke-7 di tahun yang baru ini dengan penyertaan Tuhan. Dan sebuah kehormatan saya boleh ada di gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, sahabat hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan yang dahsyat. Senang sekali saudara kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di tahun yang baru ini. Kita lewatin 2023 tentunya tidak selalu penuh dengan canda dan tawa. Kita lewatin 2023 mungkin dengan turbulensi masalah dan persoalan. Tapi bersama Tuhan kita mendarat di 2024 dengan aman. Tepuk tangan yang hebat. Dan kita bersyukur Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Gembala untuk sebuah tema yang luar biasa di tahun ini. Tentang penuaian yang besar, bukan penuaian yang biasa-biasa. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang dahsyat karena Dia Allah yang turut bekerja dalam segala hal di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal artinya dalam segala masalah persoalan pun Tuhan turut bekerja. Dalam segala berkat Tuhan turut bekerja. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menerima kebaikan demi kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi. Saudaraku, kita baca Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada banyak air mata yang kita alami sepanjang 2023. Dan saya percaya saudaraku, Tuhan berfirman dengan tadi kita sudah baca bahwa 2024 kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kemudian ayat yang ke-6, saudara, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara berjalan maju dengan menangis. Berjalan maju mungkin dengan air mata, dengan persoalan, dengan tantangan, tapi tetap sambil menabur. Katakan amin. Jadi kalau kita menabur bukan karena kita sedang diberkati saja. Ketika keadaan sedang juga sepertinya tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan beri kemampuan kepada saudara dan saya untuk terus menabur yang terbaik. Maka Tuhan berikan juga sesuatu yang luar biasa, the year of harvest ini. Kalau saudara ingatkan kita tentang satu kalimat sederhana, saudara. Hidup saudara dan saya kadang seperti taman. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Next to slide. Jadi kalau saudara melihat ada taman yang indah, saudara lewat perjalanan ya, terus kemudian melihat ada taman yang indah, tentunya karena ada taburan di dalamnya. Dirawat taman tersebut, diberi pupuk, disiramin dengan luar biasa. Maka kalau saudara pengen ada sebuah penuaian yang besar, maka jangan lupa kita harus selalu terus menabur. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Dan di bulan ini saudara, Tuhan ingatkan juga lewat Bapak Gembala tentang sebuah tema yang sangat penting. Kalau mau tamannya bagus berarti kan harus nabur. Maka kita mau belajar untuk sow your seeds. Kita mau belajar untuk menabur benih kita. Melakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Pekerjaan, usaha, keluarga. Lakukan semuanya dengan segenap hati, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin, saudara. Sebab apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, saudara. Saya kadang-kadang berjumpa dengan beberapa orang dan kemudian ada yang bilang begini, saya sudah berdoa, tapi kok kayaknya sia-sia. Saya sudah melayani, saya sudah baca Alkitab, saya sudah dengar banyak lagu-lagu rohani, tapi kok kayaknya sia-sia. Saudara, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sebelum Perang Dunia Kedua, saudara, ada seseorang yang dipercaya sebagai pengasuh anak di sebuah bengkel.
Orang ini kerjaannya adalah mengasuh anak, tapi dia mengasuh anak di sebuah bengkel. Di sela-sela dia mengasuh anak, dia ternyata suka dengan yang namanya mesin. Dia belajar, dia melihat banyak hal yang ada di bengkel tersebut. Sampai akhirnya, karena apa yang dia pelajari itu tidak sia-sia, dia kemudian dipercaya menjadi kepala bengkel, saudara. Dari seorang pengasuh anak, kemudian menjadi seorang kepala bengkel. Nah, orang ini, seorang pemuda ini terus berusaha. Setelah menjadi kepala bengkel, rupa-rupanya dia menemukan yang namanya piston, saudara. Jadi ring piston atau ring seher. Dia menemukan itu dan dia mencoba untuk menawarkan kepada sebuah perusahaan besar Toyota. Karena pemuda ini tinggalnya di salah satu kota yang ada di Jepang. Namun Toyota tidak menerima apa yang dia tawarkan karena dianggap mungkin belum memadai. Pemuda ini tidak putus asa, dia tidak merasa bahwa semua itu sia-sia. Dia terus berusaha memperbaiki ring piston atau ring seher tersebut. Dan akhirnya dia mampu untuk menjual secara langsung. Dan dia punya pabrik ring piston atau ring seher tersebut. Namun sayangnya terjadi perang dunia kedua. Dan kita tahu bahwa di Jepang ya ada 2 kota yang dibom. Dan semua yang dia usahakan sepertinya sia-sia. Dia berada di titik terendah di hidupnya. Apa yang dia lakukan, usaha-usaha yang dia lakukan sepertinya sia-sia. Dia tidak tinggal diam. Dia berusaha setelah perang dunia kedua selesai, di mana Jepang menyerah kepada sekutu, saudara. Dia kemudian mulai bangkit lagi. Dia melihat peluang pada saat itu, oh rupa-rupanya tenun, agak lumayan nih. Dia buat sebuah perusahaan pabrik tenun, saudara, pemuda ini. Dan dia berjuang untuk mencoba agar pabrik tenun ini setelah perang dunia kedua bisa berhasil. Namun sayangnya Bapak Ibu, apa yang dia usaha itu tidak berhasil. Karena waktu perang dunia kedua modalnya sudah habis. Apa yang dia lakukan untuk pabrik tenun ini tidak mencukupi. Dan akhirnya dia gagal Bapak Ibu. Tapi dia berjuang, dia melihat bahwa semua yang dilakukan tidak sia-sia. Di tengah kegagalannya Bapak Ibu, temannya datang menawarkan 500 pemancar radio bekas. Saudara, orang ini pernah punya pabrik ring piston atau ring seher. Dia juga berjuang bikin pabrik tenun. Tiba-tiba di tengah kegagalan kok yang ditawarkan 500 pemancar radio bekas. Untuk apa? Kadang-kadang kita mungkin berpikir untuk apa ya? Katanya tahun penuaian tapi kok aku masih mengalami yang namanya proses demi proses. Tapi rupa-rupanya karena dia menganggap semua yang dilakukan tidak ada yang sia-sia, maka dia menerima 500 pemancar radio bekas itu. Dia mencoba untuk berpikir kira-kira ini mau jadi apa. Ternyata 500 pemancar radio bekas ini bisa menghasilkan tenaga bagi sepeda. Jadi kalau sepeda kan biasanya di kayu. Kalau 500 pemancar ini dia ubah, bisa jadi mesin untuk sumber tenaga bagi sepeda. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua, muncul sepeda motor pertama dengan merek Honda. Dan orang ini, pemuda yang pengasuh anak sebelum Perang Dunia Kedua ini, namanya Soichiro Honda. Semua dia lakukan karena dia menganggap apa yang sudah terjadi tidak sia-sia. Ini berkembang terus sampai tahun 70, tahun 80 bukan hanya sepeda motor. Tapi kita kenal mobil Honda Civic, Honda Accord. Itu karena terus tidak berhenti. Makanya saudara, untuk menabur sesuatu yang baik, jangan berhenti. Saudara katakan amin. Jangan merasa sia-sia, katakan amin. Saudara bisa berlari, berlarilah. Kalau saudara bilang beban terlalu berat, masalah terlalu banyak, dan saudara merasa saudara tidak bisa berlari, minimal saudara bisa berjalan. Betul saudara?
Kalau saudara bisa berjalan, berjalanlah. Namun ternyata saudara berkata, beban semakin berat. Sampai saudara tidak mampu lagi berjalan. Bisakah saudara merangkak? Merangkaklah. Jangan pernah diam di tempat. Teruslah bergerak. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara, di slide-slide berikutnya ada sebuah kalimat lagi saudara. Mari kita baca, mungkin boleh next slide lagi. Boleh di next satu kali lagi kita baca sama-sama. Teruslah menabur benihmu karena kamu tidak pernah tahu mana yang akan tumbuh. Mungkin semuanya akan tumbuh. Kalimat ini muncul dari seorang ilmuwan, Albert Einstein, saudara. Kalau hari ini Tuhan percayakan pekerjaanmu, kerjakan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan percayakan engkau ada di gereja ini, mengabdi sungguh-sungguh, mengiring Tuhan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan percayakan engkau bersama dengan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kasihi mereka sungguh-sungguh. Lakukan semuanya dengan segenap hati. Karena bersama Yesus kita percaya semua benih-benih yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan ada penuaian besar tahun ini saudara. Biji sesawi yang kecil, yang ukurannya mungkin 1-2 mili diameternya, bertumbuh kemudian menjadi pohon yang sangat besar saudara. Dan saya berdoa dan percaya seperti benih yang saudara dan saya tabur mumpung baru awal tahun 2024. Tuhan memberkatinya akan bertumbuh sepanjang dari bulan demi bulan. Sepanjang tahun 2024 ini. Agar kita boleh menuai sesuatu yang dahsyat. Kalau tadi pagi kita belajar bagaimana taburan dari seorang yang bernama Abraham saudara. Dan yang ibadah kedua ini saudara kita akan belajar bahwa ada tuaian besar, namun kadang-kadang kita perlu untuk evaluasi diri kita. Termasuk saya pun mengevaluasi diri saya. Bagaimana saudara tahu seorang yang bernama Simon Petrus saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga, pelayanannya luar biasa. Dikatakan ketika dia mengajar, maka kira-kira 3.000 orang membawa diri untuk dibaptis. Namun sebelum peristiwa itu, kita juga tahu bahwa Simon Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Betul ya saudara? Dan kita akan lihat sama-sama ada salah satu kisah dari Simon Petrus ini yang pasti memberkati kita supaya kita renungkan. Ketika kita ingin menabur benih kita, kita harus evaluasi juga diri kita supaya benih yang kita tabur berhasil dan berbuah lebat. Saya ingin ajak baca ayat terakhir dulu, ayat yang bagian belakang dari Yohanes pasal 21 di slide berikutnya. Saya rindu mengajak ayat ini dan juga ayat-ayat nantinya kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. 1, 2, 3. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara, tahun lalu waktu saya dapat kesempatan Tuhan melalui Bapak Gembala melayani di gereja ini, saya sempat menyampaikan tentang ketika Yesus memilih murid-murid yang pertama. Dan peristiwanya kurang lebih hampir sama, di mana ketika mereka sedang menjalan namun tidak berhasil, kemudian Tuhan mengajar dan Tuhan menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dikatakan bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan kemudian dikatakan perahu mereka hampir tenggelam, saudara. Tapi apa yang kita baca hari ini adalah going to the next level, saudara. Dikatakan bukan ikan yang banyak, tapi ikan-ikan yang besar. Sama dengan tema The Year of Harvest, penuaian yang besar. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, penuaian yang besar. Lebih keras lagi, penuaian yang besar. Namun ada hal penting di kalimat terakhir dikatakan, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Artinya di tahun ini, meskipun saudara mengalami tuaian yang besar, saudara,
tapi iman saudara tidak akan goyah buat Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuayan besar, meskipun aku lewatin lembah air mata, aku percaya ada Tuhan. Meskipun aku diberkati Tuhan dengan luar biasa pun, aku tetap setia sama Tuhan. Karena jangan sampai hanya ketika ada masalah saja kita dekat dengan Tuhan. Kemudian ketika diberkati kita lupa Tuhan. Tapi kita mau belajar, ada masalah tetap ingat Tuhan. Diberkati pun tetap utamakan Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. 153 ekor ikan. Saya kalau renungkan ini sebelum saya masuk lebih dalam, saudara. Saya merenungkan dalam dan saya merasa bahwa Tuhan itu begitu kreatif, saudara. Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Dan perikopnya adalah Yesus menampakkan diri yang ketiga kali kepada murid-muridnya. Dan cara Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan melalui jumlah ikan yang mereka tangkap. Ketika mereka menangkap ikan yang besar-besar, saudara, mereka menghitung ikan-ikan itu sampai jumlahnya 153. Maka mulut mereka mengucapkan, Ani Elohim, akulah Tuhan. Jadi cara Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa yang memerintahkan mereka untuk menebarkan jala adalah Tuhan melalui jumlah ikan. Maka saya berdoa tahun ini penuaian besar kreativitas atas hidup saudara. Saudara akan menemukan jalan-jalan baru yang sebelumnya saudara belum pikirkan. Makanya firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan jauh lebih banyak buat jemaat Bethany Miracle Center Philadelphia. Saya percaya dengan iman dan saudara juga percaya ada banyak hal-hal luar biasa. Maka 2024 sesuatu yang berkualitas, bukan penuaian biasa-biasa. Yang Tuhan berikan ikan besar, penuaian besar, sesuatu yang berkualitas. Bukan hanya bicara soal uang saja, bukan hanya bicara soal berkat saja, tapi karakter kita yang dibentuk lebih baik lagi tahun 2024. Kalau engkau seorang suami, akan menjadi suami yang lebih bijaksana lagi dalam keluarga. Kalau engkau seorang istri, akan menjadi penolong yang sejati dalam keluarga. Seperti pohon anggur yang ditanam di samping rumah, saudara, di dalam rumah tapi beside dalam bahasa Inggris. Artinya mendampingi suamimu. Kalau engkau anak-anak, menjadi anak-anak yang kuat seperti tunas pohon zaitun. Engkau terima penuaian besar, bukan penuaian yang biasa-biasa. Amin. Namun pada ibadah kedua ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan mengevaluasi kira-kira apa yang harus kita perbaiki supaya kita boleh menabur benih dengan baik dan kita boleh menuai sesuatu yang baik. Maka saya akan ajak saudara untuk membaca ayat demi ayat dari ayat awal-awalnya. Dimulai dari Yohanes 21 ayat 3. Mari kembali kita membacanya bersama-sama dengan suara keras. Mulai. Kata, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saya percaya saudara tahu cerita tentang Simon Petrus dan kawan-kawannya. Simon Petrus ini tinggal di tempat yang namanya Bethsaida, atau dikenal dengan nama rumah nelayan, saudara. Karena pekerjaan mereka memang nelayan dan mereka adalah professional fisherman. Jadi mereka menangkap ikan bukan karena hobi, tapi memang karena pekerjaan mereka. Dan mereka memang punya skill atau keahlian dalam menangkap ikan. Tapi di kita baca bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Namun di awal-awal seperti yang saya pernah sampaikan tahun lalu, saudara, di bulan 5, bahwa orang-orang yang kerjaannya penjala ikan ini, Tuhan pilih mereka, Tuhan panggil mereka
dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Betul ya saudara ya? Dan kemudian mereka melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka begitu aktif dalam pelayanan. Mereka begitu semangat dalam pelayanan. Namun di jedah kematian Tuhan Yesus, di tengah kesimpang siuran berita, karena murid-murid pun berada dalam posisi mungkin ragu, atau mungkin juga saudaraku yang terkasih mendengar berita-berita yang membuat mereka menjadi tidak percaya diri. Maka orang-orang yang semula sudah dipilih dari penjala ikan menjadi penjala manusia, Simon Petrus kembali mengajak yang lain untuk menjala ikan. Mungkin dia berpikir di tengah-tengah kebimbangan dia mau coba lagi apa yang merupakan keahliannya. Tapi ternyata tidak berhasil saudara. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah dia menuai jiwa-jiwa. Yang Tuhan mau kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ketika dia mengajar, kira-kira 3.000 orang membawa diri dibaptis. Betul saudara? Ada planning besar Tuhan buat setiap kita. Namun mari kita lihat kalimat di slide berikut. Kehilangan percaya diri akan membuat seseorang sulit untuk konsisten menabur yang baik. Mereka biasa bersama-sama melayani dengan Tuhan Yesus. Namun di jeda kematian Tuhan Yesus, taburan-taburan pelayanan mereka kemudian menjadi terhenti. Mereka yang sudah dipilih untuk menjala manusia, untuk menjadi berkat, untuk menabur dalam pelayanan, kemudian menjadi terhenti saudara. Kenapa? Karena kalimat tadi, kehilangan percaya diri. Biasanya nih ada pemimpinnya, begitu mungkin kira-kira saudara. Tiba-tiba kok kematian Tuhan Yesus, kemudian berita simpang siur, padahal Tuhan sudah menyampaikan banyak hal. Mereka orang-orang yang biasa melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun bisa ragu. Maka hari ini mantapkan hati kita, bilang buat diri kita jangan ragu ya. Jangan sampai hilang percaya diri ya, katakan amin. Maka pesan yang pertama saudara yang harus kita evaluasi, fokuskan pikiranmu pada apa yang telah dipercaya. Kalau Tuhan percayakan kita bekerja di sebuah perusahaan, supaya kita boleh menabur benih yang baik di perusahaan itu, dan kemudian hasil yang kita dapat, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan oleh gereja ini. Bagaimana saya sampaikan juga tadi di ibadah pertama, kalau di Indonesia selalu juga dikenal Bethany yang ada di Philadelphia, sering menjadi berkat luar biasa buat lingkungan sekitar. Tepuk tangan dulu buat gereja Tuhan yang hebat. Bapak Gembala dikasih hikmat sama Tuhan. Maka saudara dan saya saat ini ada dalam wadah ini loh. Saya meskipun mungkin dari Jakarta, tapi saya dapat kesempatan juga melayani di sini. Maka kita juga bagian dari tempat ini. Kita pun akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Namun mari belajar. Fokuskan pikiranmu pada apa yang telah Tuhan percayakan. Kalau saya pakai bahasa sederhananya begini saudara. Kalau Tuhan kasih kesempatan saudara bekerja, taruh hidupmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti akan luar biasa. Ada kalimat yang bagus saudara, kita lihat di slide berikutnya, baca sama-sama saudara. Menabur pikiran akan menuai tindakan. Kalau saudara nabur pikiran saudara untuk tugas yang Tuhan percayakan, saudara akan menuai tindakan saudara yang lebih bagus. Kemudian menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Apabila saudara bertindak yang sudah bagus itu, maka saudara akan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan baik. Terbiasa menabur dengan baik. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Kalau kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka secara otomatis karakter kita menjadi orang-orang yang punya karakternya baik. Betul saudara? Menabur karakter akan menuai keberhasilan. 2024 keberhasilan, penuaian besar buat setiap kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi pesan pertama saudara, fokuskan pikiranmu pada apa yang Tuhan percayakan. Kerjakan itu sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Kadang-kadang saudara, yang mengganggu pikiran kita adalah apabila kita masih dipercaya hal-hal kecil. Seringkali orang bilang, aduh bagaimana saya mau nabur benih saya, wong saya aja masih dipercaya hal-hal yang kecil. Saudara, meskipun hari-hari ini engkau dipercayakan hal-hal yang kecil, tapi fokuslah pada hal-hal yang besar. Maka hal yang kecil ini Tuhan akan berkati untuk mendatangkan tanggung jawab demi tanggung jawab yang besar buat saudara. Amin. Saudara, di Indonesia ada seorang bapak mengunjungi 3 orang tukang, saudara. Dan 3 tukang ini, saudara, mengerjakan pekerjaan yang sama. Yaitu mereka menyusun bata demi bata. Jadi kalau di Indonesia mau bangun bangunan tuh kan harus ada nyusun bata demi bata. Si bapak ini mengunjungi 3 tukang yang kerjanya menyusun bata dan menanyakan sebuah pertanyaan yang sama kepada 3 tukang ini. Perhatikan baik saudara, tukang yang pertama ketika bapak ini kunjungi, datengin, bapak ini bertanya kepada tukang yang pertama, sedang ngapain pak? Sederhana pertanyaannya, sedang ngapain pak? Si bapak ini yang sedang menyusun bata, bapak ibu, marah. Dan bilang begini, gak lihat ya, saya sedang nyusun bata. Lebih marah lagi bapak ibu, dia bilang gak lihat ya, panas seperti ini. Kemarin dari Jakarta 36, 38 derajat Celcius, bukan Fahrenheit ya saudara. Gak lihat panas begini, kok tanya-tanya. Tukang yang pertama ini adalah gambaran kehidupan kekristenan yang sulit menabur karena hidupnya penuh dengan komplain. Di sini gak ada, katakan amin. Hidupnya penuh dengan emosi, hidupnya penuh dengan amarah Bapak Ibu. Seringkali mungkin seperti tukang yang pertama berkata, gak lihat ya saya sedang kerja susah kayak gini. Gak lihat ya panas kayak gini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian si bapak ini mengunjungi tukang yang kedua yang kerjaannya juga sama, yaitu menyusun bata demi bata. Bapak ini pun menanyakan sebuah pertanyaan yang sama Bapak Ibu. Yaitu pertanyaannya, sedang ngapain Pak? Tukang yang kedua ini terlihat lebih semangat dari tukang yang pertama. Dan tukang yang kedua berkata kepada bapak yang bertanya ini, saya sedang nyusun bata Pak. Saya dibayar untuk mau nyusun bata dan dirikan tembok di sini. Saudara, tukang yang kedua ini adalah menceritakan kehidupan kekristenan yang senang menjalankan rutinitas. Ya kerja ya rutin lah kerja. Datang ibadah hari Minggu ya sudahlah datang ibadah rutin aja gitu saudara. Ya disuruh nabur ya biasa aja udah nabur. Pokoknya rutin saja. Yang Tuhan mau 2024 going to the next level. Bukan yang biasa-biasa, karena kan tadi tuayannya kan luar biasa. Yang percaya tuayan luar biasa boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Kalau kita mau tuayannya luar biasa, maka kan berarti harus naburnya juga harus luar biasa. Maka bapak ini mendatangi tukang yang ketiga Bapak Ibu. Tukang yang ketiga kerjanya sama, yaitu menyusun bata demi bata. Pertanyaan bapak ini juga sama. Dia bertanya kepada tukang yang ketiga, sedang ngapain Pak? Tukang yang ketiga sedang menyusun bata dan lebih semangat dari tukang yang kedua. Tukang yang ketiga berkata, Pak, saya sedang menyusun bata Pak. Saya mau bangun tembok di sini, tapi tahu nggak Pak? Di tempat ini akan dibangun sebuah bangunan yang besar, yang mewah Pak. Dan dengan bangga saya cerita buat keluarga saya bahwa nanti di jalan ini ada sebuah bangunan yang besar, ada sebuah bangunan yang bagus dan saya ikut terlibat di dalamnya menabur bata demi bata. Ini yang Tuhan mau 2024. Ya, sow your seeds. Nabur benihmu mungkin saat ini yang Tuhan percayakan barangkali kadang-kadang kita lihat kok kecil ya, gak sama seperti dia ya, gak usah lihat orang lain saudara. Apa yang Tuhan percayakan buatmu, kerjakan sungguh-sungguh. Tapi jangan lihat yang kecil ini. Lihatlah ada pekerjaan Tuhan yang besar. Lihatlah ada penolongan Tuhan yang besar. Lihatlah Tuhan yang besar sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atas hidup saudara dan saya. Amin. Maka apa yang kita kerjakan, kita bisa fokus
dan hasilnya pasti juga luar biasa. Masuk pesan yang kedua, kita baca ayat 4 perlahan-lahan dari Yohanes pasal 21 dengan suara keras mulai. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini hampir sama dengan ketika Yesus menampakkan diri yang kedua kali di Emmaus. Berjalan bersama ngobrol-ngobrol, tapi mereka tidak tahu, saudara, bahwa itu Tuhan Yesus. Kadang-kadang, saudara, kekhawatiran, ketakutan kita menutup kita melihat ada kuasa Tuhan yang besar. Kadang-kadang kita nggak bisa menabur karena terlalu khawatir, saudara. Terlalu takut. Padahal tadi kita sudah baca orang yang berjalan maju sambil menabur benih padahal lagi penuh dengan air mata. Jadi artinya meskipun dengan masalah sekalipun tetap ya engkau lihat ada kuasa Tuhan yang besar. Ingat kalimat di awal, dalam pesawat kadang-kadang ada yang namanya turbulensi demi turbulensi. Tapi bersama Tuhan pilotnya, pendaratan kita aman. Betul saudara? Memang perjalanan kadang penuh dengan masalah. Tapi bersama Yesus mendaratnya aman. Sampai tujuannya aman. Amin ya saudara ya. Ayat berikutnya saudara, ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara perhatikan konteks kalimat ini saudara. Yesus berkata hai anak-anak. Sementara anak-anak atau murid-murid itu tidak tahu itu Yesus. Dan Yesus pun usianya 30 tahun sekian mungkin kurang lebih sepanteran begitu saudara. Hai anak-anak, misalnya saudara ketemu sama orang yang sama usianya dan gak terlalu dikenal terus tiba-tiba panggil hai anak-anak gitu kan. Kayaknya kok anak-anak sih begitu ya saudara ya. Kok kayaknya gimana ya. Ada kalau pauk. Mereka dengan sopan lagi bilang tidak ada saudara. Mari kita baca lagi lanjut satu ayat saudara, ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara perhatikan goalsnya kita. Goalsnya kita di ibadah kedua ini adalah contoh dari Simon yang mau dipakai Tuhan untuk mengalami penuaian besar. Kira-kira 3.000 orang membawa diri dibaptis. Namun Tuhan pulihkan dia lewat keberhasilan dulu. Menangkap ikan lagi. Ikan-ikan yang besar. Sebelum itu terjadi Tuhan berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Ini sebuah penyataan dari seorang yang tadi kita baca di awal. Tidak tahu, tidak kenal bahwa itu Tuhan. Tapi mereka tidak marah saudara. Maka kalimat di slide berikutnya, mari kita baca, ini penting saudara. Gampang tersinggung dan menyerah akan membuat seseorang sulit untuk menabur yang baik. Benar gak? Evaluasi yang kedua adalah Tuhan jangan biarkan aku di 2024 ini gampang tersinggung, gampang marah. Kalau sudah tabur, maka jangan diingat-ingat lagi. Itu memang bagian kita nabur. Berikutnya adalah nabur berikutnya. Jangan ingat, kan kemarin saya sudah nabur. No, yang sudah lewat maka sudah. Sekarang Tuhan percayakan lagi nabur berikutnya. Itu bagian saudara dan saya, betul? Maka pesan yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat tidak tersinggung dan terus melakukan lagi. Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Jadi kebiasaan mereka adalah menabur jala di sebelah kiri. Begini ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan suruh mereka nabur jala di sebelah kanan. Sesuatu yang tidak biasa. Betul saudara? Maka pesan yang kedua saudara. Kalau 2023 engkau berkata saya kan sudah nabur. Tapi tahun ini Tuhan ingatkan di bulan pertama untuk nabur benih lagi. Maka pesan yang kedua, mari baca sama-sama di slide berikutnya. Mau melakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Kalau kita lakukan dengan cara yang sama, bekerja dengan cara yang sama, melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama, maka ya hasilnya ya biasa-biasa aja, betul ya Bapak Ibu ya. Tuhan ingatkan kita untuk mau melakukan lagi dengan cara yang lebih baik.
Ada banyak hal dalam hidup kita, ketika kita mau melakukan dengan cara yang lebih baik, kita tidak berhasil. Kenapa? Karena kita merasa tidak bersyukur. Apa yang kita minta belum dapat. Makanya saya suka bilang begini saudara, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Namun iman yang benar tetap percaya Yesus meskipun gunungnya belum pindah. Artinya iman yang besar berdoa, Tuhan agar masalahku pindah, masalahku selesai. Tapi iman yang benar meskipun masalah belum selesai, dia tetap percaya Yesus. Meskipun penuh dengan air mata, dia tetap nabur yang terbaik. Makanya di slide berikutnya mari kita baca saudara, kalimat yang saya percaya ini bagus juga memberkati kita. Berterima kasih untuk sesuatu yang telah diterima itu biasa. Namun berterima kasih untuk sesuatu yang belum diterima itu baru tepuk tangan yang hebat. Apakah kita harus menunggu sesuatu yang kita doakan, kita terima baru kita mau nabur, saudara? Ini jadi bicara soal evaluasi. Apakah ketika kita harus terima sesuatu dulu baru kita menabur? Itu tidak benar, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menyiapkan yang terbaik buat kita. Di tahun yang baru ini apakah ada doa-doa atau permintaan saudara yang belum dijawab? Apakah ada hal-hal yang saudara sudah doakan kemudian Tuhan belum jawab sesuai dengan keinginan saudara? Ada dong tentunya ya. Apakah saudara bisa berterima kasih untuk itu? Yuk mari kita praktekkan di gereja ini saudara. Aku berterima kasih Tuhan. Dengan segenap hati saudara, dengan setulus hati saudara. Aku berterima kasih Tuhan. Coba renungkan kembali apa yang saudara belum terima sesuai dengan keinginan saudara. Ya, ini yang saya garis bawahi. Apa yang saudara belum terima sesuai keinginan saudara. Coba renungkan sejenak. Dan mari sampaikan terima kasih itu kepada Tuhan. Atas apa yang saudara belum terima. Karena berterima kasih untuk sesuatu yang sudah diterima itu biasa saudara. Berterima kasih untuk sesuatu yang belum saudara terima. Itu baru luar biasa. Betul saudara? Di waktu Natal kami di Amerika bersama dengan keluarga. Ada juga hal-hal yang sedang kami gumuli dan doakan. Karena dalam beberapa bulan ada juga hal-hal masalah yang mengganggu sekali pikiran kami saudara. Dan saya ingat banget tanggal 25 di hari Natal. Saya memang ada berharap sesuatu saudara. Tapi kalimat ini muncul tanggal 25. Jadi ini slide-nya baru dibikin sebelum saya datang ke sini saudara. Artinya Tuhan taruh di hati gini. Apakah sesuatu yang belum diterima itu membuat kamu gak bisa nabur yang baik? Apakah sesuatu yang belum diterima itu membuat kamu terganggu dan gak bisa melayani dengan baik? Apakah ketika kamu capek, kalau capek biasa itu tidur, ya kerja capek tidur beres ya. Capek hati ini tidur gak bisa saudara, karena sakit kepala betul ya saudara ya. Jadi susah tidurnya, kepikiran terus, kayaknya sih senyum. Lihat wajahnya sih senyum, tapi pikirannya banyak gitu saudara. Susah tidurnya. Tapi Tuhan kasih pengertian bahwa Tuhan tidak pernah capek mengasihi saya. Tuhan tidak pernah capek mengasihi saudara, betul? Maka jangan hanya pandai berterima kasih untuk sesuatu yang sudah diterima dan kemudian kita baru mau menabur ketika kita sudah menerima sesuatu. Tapi mari kita buktikan tahun 2024. Sesuatu yang belum diterima pun kita berterima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tetap melakukan bagian kita dengan menabur yang terbaik. Engkau akan melihat saudara. Engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Bawa pulang berkas saudara sudah baca tadi kan luar biasa. Tuhan akan bikin sesuatu yang hebat. Tuhan akan bikin perbedaan antara orang-orang yang sungguh setia kepada Tuhan. Mari kita lihat lanjutannya lagi saudara. Ayat 7, ayat 8. Perlahan-lahan kita baca. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara biasanya orang terjun dalam danau kok malah pakai baju terus terjun ke dalam danau. Kenapa saudara? Habis ketika murid yang dikasih bilang oh itu ternyata Tuhan loh. Karena mereka berhasil kan saudara ya. Dan kemudian Petrus pakai baju dia terjun saudara. Kenapa? Karena Petrus itu kan menyangkal Tuhan Yesus. Masih ingat ya saudara ya? Takut. Orang yang berbuat salah itu selalu penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi. Benar nggak, saudara? Kita baca lagi lanjutannya ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja
dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara, mari kita lihat di slide berikutnya. Intimidasi akan menghasilkan ketakutan. Jadi kalau Petrus itu kenapa Simon tadi pakai baju kemudian dia lompat. Padahal kan harusnya kok orang pakai baju ya malah duduk baik-baik, ngapain lompat ke dalam danau kan. Karena ada murid yang dikasih Yesus berkata, itu Tuhan. Dan Petrus tiba-tiba ingat bahwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang dalam hidup ini ada intimidasi. Dan intimidasi itu menghasilkan ketakutan. Dan ketakutan itu membuat kita melemah dan tidak bisa melakukan yang terbaik. Ketakutan itu membuat kita nggak bisa menabur yang terbaik. Betul nggak saudara? Maka pesan berikutnya saudara yang ketiga. Jangan biarkan kesalahan masa lalu mengintimidasi hidup saudara dan saya. 2023 tidak selalu kita berhasil terus. Tidak selalu keputusan kita benar terus. Tidak selalu apa yang kita kerjakan dipuji-puja orang terus. Ada kalanya 2023 saudara, kita mengalami keterpurukan, kegagalan, disakiti orang, dihina orang, disepelekan orang. Betul saudara? Jangan biarkan semua hal itu mengintimidasi hidupmu. Engkau lihat ke depan, firman Tuhan katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Karena Tuhan sudah menyiapkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan. Tujuannya apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan yang hebat. Maka mari belajar saudara, supaya bisa menabur dengan baik. Ubahlah intimidasi. Mari baca sama-sama saudara. Ubahlah intimidasi menjadi inspirasi dan apresiasi. Amin. Jadi kalau saudara terintimidasi, rubah intimidasi itu. Karena kan kita merasa gak enak nih hatinya. Merasa terintimidasi. Betul saudara? Ubah intimidasi itu saudara menjadi sebuah inspirasi. Kalau saudara terintimidasi dengan kesalahan masa lalu atau orang-orang yang mengintimidasimu, maka ubah intimidasi itu sebagai sebuah inspirasi untuk melakukan lebih baik, untuk melakukan lebih luar biasa. Dan mengapresiasi apa yang sudah saudara kerjakan. Maka saudara, kita akan lihat yang terakhir, pesan yang terakhir. Ya, sebelum nanti summary-nya. Kita baca 2 ayat terakhir, ayat 9 dan ayat 10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sebelum saya lanjut, saya ingin melanjutkan dulu tadi Simon Petrus pakai baju. Ketika murid yang dikasih bilang itu Tuhan, dia lompat saudara. Kenapa? Dia takut karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan melihat dia kan, dia menyangkal Tuhan Yesus, betul? Nah, waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, kalau saudara ingat ya, itu lagi dingin saudara. Sama seperti sekarang kita dingin. Dikatakan Simon sedang berdiam. Tahu berdiam saudara? Berdiam itu menghangatkan badan, betul ya? Ketika dia sedang berdiam atau menghangatkan badan di depan api arang, orang bertanya, bukankah dia bagian dari Yesus? Dia menyangkal saudara. Nah, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia melakukan kesalahan itu di depan api arang. Dan ketika dia tahu itu Tuhan, dia lompat saudara. Tapi murid-murid mengajak dia, akhirnya dia datang kepada Yesus. Ketika dia naik ketemu Tuhan Yesus, ada api arang juga di situ saudara. Apakah Tuhan mau ngerjain dia? Enggak. Sebaliknya Tuhan mengasihi dia. Tuhan mau pulihkan dia. Karena dia harus menuai jiwa-jiwa yang banyak. Apa yang dia lakukan? Dia terima saudaraku. Kira-kira 3.000 orang membawa diri dibaptis. Betul? Jangan biarkan apapun mengintimidasi hidupmu. Karena Tuhan mau memulihkan. Makanya Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Betul saudara, sampai 3 kali. Tuhan bertanya yang pertama tentang agape. Petrus menjawabnya bukan dengan agape. Tuhan turunkan lagi levelnya. Tuhan turunkan lagi levelnya. Kenapa demikian? Karena Petrus sudah gak mau lagi salah yang kedua kali saudara. Petrus gak mau lagi salah yang kedua kali. Tapi tujuan Tuhan adalah memulihkan dia. Karena Tuhan mau pakai dia untuk menuai jiwa-jiwa yang banyak. Maka kita pun pasti Tuhan akan pulihkan. Namun pesan yang terakhir saya ingin ajak baca lagi lanjutannya ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi ketika mereka bawa ikan, Yesus sudah naik, ada di situ ada roti, ada api arang. Kenapa saudara lihat roti? Saudara kalau pergi ke tempat yang namanya Tabga, tempat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan.
Itu lambangnya cuma 4 roti dan 2 ikan. Kok cuma 4 rotinya? Karena dipercaya salah satu rotinya roti hidup telah naik ke sorga. Nah, roti ini ciri khas. Slide berikutnya, saudara, ada gambar Monas, kurang lebih saudara tahu Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia lihat ada gambar patung Liberty, itu USA gitu ya. Kalau Philadelphia mungkin juga ada punya ciri khas sendiri, New York sendiri, New Jersey sendiri, dan lain sebagainya. Maka mari kita belajar supaya bisa menabur yang terbaik. Saudara, pesan yang terakhir yang keempat. Temukan ciri khas dan kekuatanmu. Kemudian lakukanlah yang terbaik. Setiap kita punya kelebihan. Bilang saya punya kelebihan dari Tuhan. Bilang saya punya kemampuan dari Tuhan. Mari temukan mumpung masih di awal tahun. Lakukanlah yang terbaik apa yang Tuhan sudah percayakan. Engkau akan menuai hal-hal yang luar biasa. Saya boleh minta sahabat-sahabat tim musik kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita akan masuk lagi di 2 slide terakhir. Saudara, jangan fokus hanya pada apa yang dituai, tapi apa yang sudah ditabur hari ini. Penuaian besar tidak akan terjadi kalau saudara nanti terus. Mana nih mana? Enggak. Tuaian besar itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah hari ini apa yang sudah saya tabur. Hari ini apa yang sudah saya lakukan. Tuaian pasti Tuhan sudah sediakan. Summary-nya saudara, sow your seeds. Nabur benihmu. Yang pertama apa saudara, baca sama-sama. Fokuskan pikiranmu pada apa yang telah dipercaya. Jangan sampai penjala ikan menjadi penjala manusia, kembali lagi menjadi penjala ikan saudara. Tuhan sudah percayakan, lakukan yang terbaik. Yang kedua, mau melakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Ketika mereka gagal, Tuhan bilang tebarkan jalamu lagi di sebelah kanan. Mari lakukan sesuatu yang berbeda. Minta sama Tuhan ada kreativitas di tahun yang baru ini. Yang ketiga, jangan biarkan kesalahan masa lalu mengintimidasi. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan salah, sudah kita evaluasi. Mari lakukan yang terbaik tahun ini. Perbaiki. Tabur yang terbaik dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Tuhan sudah menyiapkan banyak hal yang luar biasa. Dan yang terakhir, temukan ciri khas, temukan kemampuanmu, temukan kekuatanmu. Kemudian taruh hidupmu untuk lakukan sungguh-sungguh dengan yang terbaik.